Eksistensi perjuangan Fathahilah sejak merebut Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis dan Pajajaran pada tahun 1527 Masehi sampai memerintah Keadipatian Jayakarta yang setingkat provinsi itu telah diakui pemerintah RI sebagai pahlawan nasional. Namun, sebutan Fathahilah, Padilahkan atau Paletehan dan Pangeran Jayakarta seringkali mengaburkan penafsiran, sehingga seolah-olah Pangeran Jayakarta itu mutlak hanya Fathahilah. Bahkan pernah dinyatakan dalam buku Sejarah Nasional Sanusi Pane tahun 1950 bahwa Fathahilah atau Padilahkan itu adalah Syarif Hidayatullah. Nyatanya, makam Fathahilah terletak di Gunung Sembung, Cirebon, berdampingan dengan makamnya Syarif Hidayatullah. Karena Fathahilah tidak terus memerintah Jayakarta atau Sunda Kelapa sampai ia wafat, tapi ia wafat ketika menjadi Wali Sultan Cirebon, menggantikan sementara Syarif Hidayatullah karena Pangeran Mas Jainul Arifin yang akan menjadi sultan belum cukup dewasa. Ketika Fathahilah mulai menjadi Wali Sultan Cirebon saat Syarif Hidayatullah sakit keras karena usia lanjut, maka Keadipatian Jayakarta sejak tahun 1568 Masehi diteruskan oleh menantunya Maulana Hasanuddin Al-Bantani yang bernama Tubagus Angke Kawis Adimarta, yaitu suaminya dari Ratu Ayu Fatimah Pembayun selaku putri keenam Maulana Hasanuddin. Pangeran Tubagus Angke Kawis Adimarta adalah putra Pangeran Panjunan Syekh Abdurrahman, berarti cucu Syekh Nurjati Datu Kahfi atau Sunan Gunung Jati yang pertama. Jadi, Tubagus Angke Kawis Adimarta itu masih kemenakan Maulana Baghdad atau Maulana Abdurrahman. Pangeran Tubagus Angke juga bersaudara beda ibu dengan Pangeran Pamekaran, yaitu ayah dari Pangeran Santri Raja Sumedang Larang. Sejarawan Universitas Negeri Jakarta, Humaydi, mengatakan bahwa nama asli dari Tubagus Angke adalah Pangeran Ratu Bagus Kawis Adimarta, yang semula menjadi penguasa wilayah Angke sebagai wilayah perbatasan antara kekuasaan Banten dan Jayakarta. Kemudian, batas wilayah ini dipindahkan oleh Syarif Hidayatullah ke Sungai Cisadane saat Banten dijadikan kesultanan. Sejak menjadi penguasa Angke, Pangeran Tubagus Kawis Adimarta ini mendapat perintah dari Sunan Gunung Jati selaku kakek dari istrinya agar ia turut menyebarkan syiar Islam di wilayah Indramayu, Cikampek, Bekasi, Karawang, dan Cilincing. Tubagus Angke pernah membawa pasukan yang ditinggalkan di Indramayu. Lalu ia melanjutkan syiar Islamnya bersama para panglima
yang kini makamnya berada di Kompleks Makam Tubagus Angke. Ketika pulang ke Angke, Tubagus Kawis Adimarta ini kemudian diangkat sebagai Panglima Perang Banten oleh Sultan Maulana Hasanuddin selaku mertuanya. Lalu ia memimpin pasukannya membantu pasukan gabungan Padilahkan atau Patahilah ketika menggempur benteng Portugis di Sunda Kalapa. Jadi Tubagus Angke Kawis Adimarta mempunyai istri yang pertama Ratu Ayu Pembayun Putri Patahilah, dan yang kedua Ratu Ayu Pembayun Patimah putri dari Sultan Maulana Hasanuddin. Sehingga alasan yang kuat sekali jika Tubagus Angke Kawis Adimarta menjadi Pangeran Jayakarta yang kedua, menggantikan Patahilah selaku mertuanya juga atas perintah Sultan Hasanuddin Banten. Bantaran sungai di mana pasukan Tubagus Angke pernah bermarkas kemudian dikenal sebagai Kali Angke, dan daerah yang terletak di ujung sungai ini disebut Muara Angke. Menurut Alwi Sahab, budayawan Betawi, kata angke berasal dari bahasa Hokian, yakni ang yang berarti merah dan ke yang berarti sungai atau kali. Disebut Kali Merah, hal ini terkait dengan kejadian tahun 1740 Masehi saat POC Belanda membantai 10.000 orang Tionghoa di Glodok, yang membuat warna air kali yang semula jernih menjadi merah bercampur darah. Namun, menurut budayawan Betawi Ridwan Saidi, kata angke berasal dari bahasa Sanskerta anke, yang berarti kali yang dalam. Pernikahan Tubagus Angke Kawis Adimarta dengan Ratu Ayu Patimah Pembayun melahirkan putra yang bernama Pangeran Sungerasa alias Ahmad Jakerta, atau disebut juga Pangeran Jayawikarta, yang kelak bergelar Pangeran Jayakarta ketiga ketika melanjutkan tahta keadipatian Tubagus Angke. Sedangkan putri kedua Tubagus Angke dengan Ratu Ayu Patimah Pembayun bernama Ratu Mertakusuma, yang kemudian menikah dengan Sultan Banten Abu Al-Ma'ali Ahmad yang pernah berkuasa menjadi Sultan Banten tahun 1647 sampai 1651. Lalu mereka memiliki putra bernama Ratu Bagus Abdul Patah yang kelak populer menjadi Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten tahun 1651 sampai tahun 1682. Ketika menjadi penguasa Jayakarta kedua, Tubagus Angke mendirikan berbagai bangunan seperti keraton, masjid, kawasan pemukiman di kawasan Tambora dan Angke, yang merupakan kawasan bertopografi lebih tinggi dibanding daerah lainnya di Jayakarta. Disinilah Tubagus Angke bermukim dan sekaligus akhirnya dimakamkan.
Tubagus atau Ratu Bagus Angke Kawis Adimarta wafat pada tahun 1577 Masehi dalam usia 102 tahun. Menurut artikel CNN Indonesia bahwa makam Tubagus Angke Kawis Adimarta terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Gang Masjid 1, RT 5 RW 5, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, termasuk Jakarta Barat. Menurut penuturan kuncen makam bernama Habib Muhammad Irfan sebagai generasi ke-14 keturunan Tubagus Angke, mengatakan bahwa di kompleks pemakaman ini ada 15 pusara. Di antaranya 4 pusara di dalam lokasi inti yang terdiri dari makam Ratu Ayu Pembayun Fatimah, istri dari Pangeran Tubagus Angke Kawis Adimarta yang bersebelahan. Lalu makam Sultan Hamid ke-1 dan makam Syekh Jafar Asnan alias Pangeran Idrus. Kemudian ada 11 pusara lagi yang merupakan makam para panglima Tubagus Angke. Di antaranya makam Syekh Jalaluddin Al-Qurtubi, Raden Ajeng Pitaloka, Raden Wijaya Kusuma, Eyang Pupuk Hadinegoro, Umi Saripah Aminah binti Pangeran Sayyid Hussein Al-Absi. Sejarawan Hasan Mu'arif Ambari, Uka Chandra Sasmita, Nina Herlina Lubis, Halwani Mihrob, dan A. Heuken SJ orang Jerman sependapat dengan Husein Jayadiningrat bahwa Pangeran Tubagus Angke yang berkuasa 18 tahun di Jayakarta antara tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi adalah menantu dari Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu putra dari Sultan pertama Banten Sunan Sarif Hidayatullah yang kemudian menjadi Sultan Cirebon menggantikan Pangeran Walang Sungsang. Jadi, kalau Fathahilah disebut Pangeran Jayakarta pertama dan Tubagus Angke menjadi Pangeran Jayakarta kedua, maka Pangeran Sungerasa Ahmad Jakarta atau Jayawikarta bergelar Pangeran Jayakarta ketiga. Tapi sumber catatan Portugis dan Belanda hanya menyebut Regent of Jakarta atau Koning Panjakatra. Maksudnya pangeran penguasa Jayakarta pada era itu. Di masa inilah kerajaan Inggris dan Belanda ingin menguasai Jayakarta. Berarti berlangsung pada masa Pangeran Jayakarta ketiga, Sungerasa atau Jayawikarta. Putra Tubagus Angke yang bernama Pangeran Ahmad Jakarta Jayawikarta ini kemudian menikah dengan putri Pangeran Pajajaran selaku sepupunya yang bernama Ratu Pembayun pula, seperti nama ibunya Jayawikarta. Dalam sejarah Indonesia, gelar ratu juga diterapkan tidak hanya pada seorang wanita permaisuri raja saja. Di depan nama ratu juga sering ditambahkan gelar pangeran atau panembahan. Bahkan keturunan Sarif Hidayatullah, Sultan Cirebon juga bergelar Panembahan Ratu ke-1
dan Panembahan Ratu kedua. Lalu imam pertama Masjid Demak, Sunan Bonang juga dijuluki Pangeran Ratu. Keturunan dari Pangeran Jayakarta juga bergelar Ratu Bagus atau Tu Bagus, seperti Ratu Bagus Arya Suta dan Ratu Bagus Wekas. Menurut data Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, setelah Sunda Kalapa direbut oleh pasukan gabungan Kesultanan Demak Cirebon pimpinan Fatahillah tahun 1527 Masehi, kemudian berganti nama menjadi Jayakarta, sehingga penguasanya bergelar Pangeran Jayakarta di bawah pemerintahan Kesultanan Banten. Sejak Pangeran Jayakarta Tu Bagus Angke Kawis Adimarta berkuasa, VOC sudah mulai menancapkan kekuasaannya di Nusantara, khususnya di Jayakarta. Konflik dan perang antara Pangeran Jayakarta dengan VOC Belanda yang berlangsung sengit terjadi antara tahun 1610 sampai tahun 1619. Berarti ini masa pemerintahan Pangeran Jayakarta Sungerasa Jayawikarta atau Ahmad Jakarta selaku Pangeran Jayakarta ketiga, bukan masa pemerintahan Fatahillah ataupun Tu Bagus Angke.